Perkenalkan, nama saya Anissa Fadilah Apriliani dengan NIM 230601880 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi Cimahi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil skripsi saya dengan judul Penerapan Metode PBL pada Muatan Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadilah Apriliani dengan NIM 23060. Baik, untuk latar belakang di sini terbagi 3 poin. Yang pertama ada kondisi ideal, kondisi nyata, solusi. Untuk kondisi idealnya, seperti kita tahu bahwa dalam dunia pendidikan, kemampuan berpikir kritis siswa itu sangat penting karena membantu siswa untuk tidak hanya menerima informasi secara pasif saja, tetapi juga mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mengambil keputusan berdasarkan logika dan bukti. Nah, sehingga siswa dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Lalu untuk kondisi nyatanya, setelah saya melakukan uji praktek di lapangan, ternyata yang saya dapatkan adalah pada proses pembelajaran IPAS, kemampuan berpikir kritis siswa itu masih sangat rendah. Sehingga saya memberikan solusi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, yaitu menggunakan model pembelajaran PBL. Mengapa model pembelajaran PBL? Karena menurut saya ini tahapan-tahapannya berorientasi pada masalah, sehingga dapat menstimulasi siswa untuk melakukan atau menggunakan kemampuannya secara kritis dalam menangani atau menganalisis suatu masalah, seperti itu. Baik, untuk latar belakang di sini terbagi 3 poin. Untuk tujuan penelitian, di sini saya ada 3 untuk tujuannya. Yang pertama, peningkatan dan perolehan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 sekolah dasar setelah melaksanakan pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial menggunakan model pembelajaran PBL. Setelah itu, ada atau tidaknya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 sekolah dasar setelah melaksanakan pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial menggunakan model pembelajaran PBL, serta yang ketiga adalah respon siswa setelah melaksanakan pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial menggunakan model pembelajaran PBL. Untuk tujuan penelitian, untuk metode penelitiannya, saya menggunakan metode penelitian mixed method, yang dimana metode ini digunakan dengan gabungan pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Serta desain penelitiannya saya menggunakan sequential explanatory design. Ini digunakan karena peneliti ingin mendapatkan data kuantitatif terlebih dahulu, baru diikuti oleh. Untuk metode penelitiannya, saya menggunakan metode penelitian. Untuk subjek dan lokasi penelitian, saya melakukan penelitian di Sekolah Dasar Negeri Nusa Indah 1 yang terletak di Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, dengan subjek 30. Untuk subjek dan lokasi penelitian, saya melakukan. Untuk instrumen penelitian, di sini ada instrumen kuantitatif dan instrumen kualitatif. Untuk mendapatkan data serta hasilnya, saya menggunakan lembar tes, pretest, dan post-test. Saya membuat 10 soal pertanyaan yang berupa esai yang harus dijawab oleh siswa, yang terdiri dari topik materi. Yang pertama, bencana alam, lalu dampak bencana alam, serta perubahan struktur bumi karena bencana alam. Setelah itu, bencana alam yang diakibatkan oleh manusia, dampaknya terhadap ekonomi, serta limbah plastik. Untuk instrumen kualitatifnya, saya menggunakan angket skala Likert, yang dimana skalanya 1-5. Untuk 1 itu sangat tidak setuju, untuk 2 itu tidak setuju, 3 itu ragu-ragu, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Dan lembar observasi itu saya gunakan saat pembelajaran berlangsung. Untuk instrumen penelitian, di sini ada instrumen kuantitatif. Baik, setelah
itu sintaks model PBL-nya, saya memberikan orientasi tentang permasalahan pada siswa. Saya di sini memberikan stimulasi atau pemantik siswa untuk mengetahui sejauh mana siswa itu mengetahui materi yang akan saya berikan. Jadi saya memberikan soal sederhana atau singkat, contohnya seperti apakah kamu tahu apa itu longsor, apa kamu tahu apa itu gempa bumi, seperti itu. Lalu setelah itu saya mengorganisasikan siswa untuk meneliti, membimbing penyelidikan siswa secara mandiri maupun berkelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Lalu untuk indikator kemampuan berpikir kritisnya yaitu memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, memberi penjelasan lebih lanjut, dan mengatur strategi dan refleksi. Baik, setelah untuk hasil penelitiannya, dalam proses perolehan nilai post-test dan pre-test menunjukkan peningkatan yang signifikan pada setiap indikator kemampuan berpikir kritis. Di sini perolehan tersebut menghasilkan sebanyak 20 orang siswa, itu termasuk kategori berpikir kritis sedang dengan persentase 66,7% dan 10 siswa dengan kategori berpikir kritis tinggi dengan persentase 33,3%. Siswa kategori tinggi mengidentifikasikan bahwa siswa mampu menunjukkan kemampuan berpikir kritis secara konsisten. Mayoritas siswa menunjukkan penerimaan yang baik terhadap pembelajaran. Siswa dengan minat yang tinggi terhadap pembelajaran IPAS cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan memberikan respon yang lebih positif. Terdapat korelasi positif antara hasil observasi dan respon angket. Siswa yang memberikan respon sangat baik pada angket skor 80% ke atas cenderung menunjukkan keterlibatan yang tinggi serta aktif selama proses pembelajaran, seperti yang teramati dalam lembar observasi. Penggunaan model problem based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mendapatkan respon yang positif. Peserta didik dengan hasil yang didapat sebesar 72% dan berada pada kategori baik. Baik. Untuk hasil penelitian selanjutnya, untuk hasil pengolahan data yaitu uji normalitas dengan hasil menganalisis menggunakan Shapiro-Wilk diperoleh nilai pretest dengan sig 0,739 lebih besar daripada 0,05 dan untuk hasil post-testnya sig 0,463 lebih besar daripada 0,05, maka sesuai dengan kriteria pengujian untuk sampel kelas pretest dan post-test dinyatakan berdistribusi normal serta HO-nya diterima. Berdasarkan tabel di samping, diperoleh nilai signifikasi dari data pretest post-test adalah 1,000. Ini menandakan lebih besar daripada 0,05, maka sesuai dengan kriteria dari pengujian, untuk kedua sampel data pretest dan post-test dinyatakan homogen. Lalu jika dilihat dari UJT berdasarkan tabel sampai sampel tes atau hasil UJT dengan nilai signifikasinya 0,000 itu seharusnya lebih besar daripada 0,005 yang artinya HO-nya ditolak. Ini artinya adanya perbedaan yang signifikasi antara variabel awal dengan variabel akhir atau nilai pretest atau post-test, seperti itu. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 10 siswa dengan persentase 33,3% masuk dalam kriteria tinggi, 20 siswa dengan persentase 66,7 masuk dalam kategori sedang dalam nilai NGen. Selanjutnya untuk hasil pengelolaan. Selanjutnya untuk kesimpulan, di sini ada 3. Yang pertama, pendidik dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPAS menggunakan model PBL, lalu siswa memberikan respon positif dalam pembelajaran berlangsung ketika guru menerapkan model PBL dengan total skor 72%, siswa merespon pembelajaran dengan kategori baik. Selanjutnya untuk presentasinya cukup sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan ataupun kata yang salah, mohon maaf.
Mohon maaf sebesar-besarnya saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk presentasinya cukup sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan,